Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifatika ya ma'ruf. Subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrika ya mashkur. Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika ya ma'bud. Wassalatu wassalamu tammani al-akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Imamis sadiqil wa'dil amin. Habibillahil mustafa khairil anamil mujtaba. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai cahaya, petunjuk jalan keselamatan kita untuk menuju kepada kebahagiaan abadi. Sebagaimana kita ketahui, Al-Qur'an terdiri dari dimulai dengan surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ada 114 surah. Sesuai dengan perhitungan yang rajih, ayat Al-Qur'an jumlahnya 6.666 ayat. Ada ulama yang berpendapat lebih sedikit dari itu, tapi itu tidak ada perbedaan tentang inti Al-Qur'an itu sendiri. Karena dia hanya biasanya menghitung alif lam mim satu ayat, lalu berikutnya juga satu ayat, tapi ada juga yang menghitung alif lam mim zalikal kitabu ila akhiri satu ayat saja. Sama dengan Al-Fatihah, ada yang menghitung 7 ayat, ada yang menghitung 6 ayat. Jadi perbedaan tentang jumlah ayat itu tidak mempengaruhi tentang isi Al-Quran itu. Bahkan satu huruf pun tidak ada perbedaan satu sama lain. Artinya 6.666 ayat ini hanya sekitar 6% yang berbicara tentang hukum halal dan haram ibadah itu sendiri. Inilah 6% ini, tersisa lebih 94%. 6% ini yang banyak mencabik-cabik kita. Perbedaan hukum ini dan itu. Lalu kita melupakan 94% yang terdiri daripada akidah, akhlak, sejarah. Itu adalah 3 pokok inti. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu diturunkan kurang lebih 23 tahun. 23 tahun. Beberapa bulan, 3 bulan atau lebih sedikit, itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Periode Mekah diturunkan ayat, ada disebut ayat Makkiyah atau surah Makkiyah, ada 13 tahun. Hampir yang turun di Mekah itu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan kepada Allah, berkaitan dengan hari akhirat, berkaitan hal-hal yang berkaitan tentang akidah imaniyah. Nanti turun ayat-ayat tentang hukum adalah hampir semua diturunkan di Madinah, disebut dengan surah Madaniyah. Apa artinya? Artinya seperti kalau kita mau mengibaratkan begini. Kalau seseorang sudah percaya dokter, maka apapun yang dikatakan dokter itu, si pasien akan mentaatinya. Jangan makan ini, kau makan obat ini 3 kali sehari, 4 kali sehari. Tanpa si pasien itu mengetahui secara rasional, secara akal, apa maksudnya 3 hari, 3 kali sehari. Kenapa bukan 10 kali sehari? Itu tidak bertanya lagi karena sudah diserahkan sepenuhnya
kepercayaan kita kepada dokter itu, bahwa dokter itu ahli. Apapun yang dikatakan bermanfaat, apapun yang dilarang akan ada mudarat. Maka demikian juga orang yang mendekati pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imaniyah, dibangunlah akidah. Karena ketika akidah itu sudah matang dan mantap dan mustaqirrah, maka apapun yang dikatakan, lakukanlah sholat 5 waktu, puasalah dan sebagainya, tidak ada lagi kenapa dan mengapa, karena sudah ada keimanan di dalam hatinya, kepercayaan bahwa apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pasti ada manfaat maslahat di dalamnya, apapun yang dilarangnya pasti ada mudarat di dalamnya. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang di dalamnya ada mudarat, atau melarang sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu ada maslahatnya. Karena Allah, wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, tiadalah Tuhanmu itu menganiaya hambanya. Kalau Allah memerintahkan sesuatu itu adalah berbahaya, atau sebaliknya melarang sesuatu yang di dalam sesuatu itu ada mudarat atau bahaya, maka Allah tentu saja tidak berhak disebut sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa yang ingin saya sampaikan, apa yang kita ingin saya sampaikan di tempat ini, mengapa 5% ayat ini lebih yang mencabik-cabik kita? Kemana semua ayat-ayat akhlak? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada kitab Allah, tali Allah, dan jangan bercerai-berai. Hanya masalah khilafiyah kita baku benci. Adalah semua berdiri di atas nas. Semuanya berdalilkan dengan dalil yang sahih. Cuma cara pemahaman yang berbeda. Sebagai satu contoh, karena ini perbedaan ini adalah bukan hal baru yang terjadi pada masa sahabat, masa tabi'in dan tabi'in. Ini terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Bani Quraidah yang terjadi pada 5 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, menginstruksikan kepada seluruh pasukan muslim waktu itu. Apa pesan Rasulullah? La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan satupun kalian yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Di tengah perjalanan, sahabat berbeda pendapat memahami teks Nabi itu. Karena sudah mau habis asar. Ada kelompok sahabat mengatakan, maksudnya Rasulullah, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah selama ada waktu. Kalau sudah tidak ada waktu lagi, sholatlah sebelum di Bani Quraidah. 1. Maka dia bertegas, bersikeras dengan pendapatnya itu. Maka dia sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah karena mau habis waktu. Kelompok yang kedua tidak menerima pendapat itu. Maksudnya Rasulullah, jangan ada yang sholat asar, pokoknya di Bani Quraidah mau masuk subuh masuk, jangan sholat kecuali. Dia berpegang dengan pemahaman itu. 1 nas, 2 pendapat. Karena nas itu karena tes hadis itu menerima lebih 1 pendapat. Hal ini kemudian ketika kembali dari perang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tersenyum. Tidak menyalahkan si A, tidak menyalahkan si B. Karena semuanya niatnya taat kepada Allah dan Rasulnya, dua-duanya berpegang kepada hadis, dalil sahih. Ya kan? Rasulullah tersenyum. Andaikan Rasulullah mengatakan jangan ada salat asar kecuali Bani Quraidah, walaupun masuk waktu Isya sekalipun, jelas. Tetapi tidak mengatakan. Maka itulah kemudian manijtahada, siapa yang beristihad di atas dalil,
fa asaba falahu ajrani. Maka dia beristihad di atas dalil, lalu benar istihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Iza akhta'ah, jika dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Tetapi ulama yang bisa beristihad, yang memenuhi syarat-syarat tertentu, menafsirkan saja Al-Quran, butuh minimal 50 ilmu. 50 ilmu. Baru bisa. Jadi ulama ada namanya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, bahkan ada 90 mazhab dalam Islam, yang populer cuma 4. Itu adalah ijtihad mereka terhadap nas, karena mereka ulama-ulama semua yang ahli dalam, bukan saja mengetahui bahasa, ahli dalam bahasa Arab. Lalu kita ini mengambil hasil ijtihad satu ulama, lalu mengklaim itulah yang terbenar, dan bukan menyalahkan yang lain, menyesatkan yang lain. Jadi ini namanya masalah khilafiyah, itu bukan persoalan sesat dan tidak sesat. Persoalan ijtihad, persoalan khilafiyah itu adalah persoalan antara yang lebih kuat dan lemah. Ini kebenarannya ini 71, oh ini 29. Makanya seperti Imam Malik, siapa muridnya? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan Imam Malik. Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik. Imam Syafi'i muridnya mengajar siapa? Ahmad bin Hambal. 3 mazhab besar ini adalah guru dengan murid. Imam Malik salat, Imam Syafi'i di belakangnya Imam Syafi'i. Kita tidak mau ikut karena tidak sesuai pendapatnya. Itulah saya masuk kemarin. Ini makan apa? Makan nasi uduk. Ini makan pisang hijau. Ini makan kolak. Sampai banyak sekali. Semua masing-masing mengatakan, rasa santan itu seperti kolak. Ini mengatakan tidak, santan itu seperti buras. Tidak, santan itu seperti pisang hijau. Kenapa? Karena semua ini tidak pernah memakan santan asli. Tuh, makanya Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan, la tasluhu hadhil ummah, tidak pernah akan baik umat ini illa ma yasluhu bihi awwaluha, kecuali yang memperbaiki umat pertama, yaitu umat siapa? Generasi sahabat. Rasulullah sallallahu mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku, itu generasi sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka yaitu tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka itu atba'ut tabi'in. Kemudian ada hadis, tidak ada zaman yang datang setelah itu kecuali zaman itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kita sudah berapa lapis ini? Ibaratnya air yang sudah mengalir dari sumbernya sudah keruh. Makanya ada doa itu, Allahumma arinal haqqa haqqan, bukan hakkan. Kalau ya Allah perlihatkanlah aku kebenaran itu sebagai kebenaran. Jangan mengatakan hakkan. Kalau hakkan itu gatal. Perlihatkanlah aku gatal itu gatal. Jadi salah makhraj saja, salah makna. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkanlah aku kebatilan itu dengan kebatilan. Jadi kalau imam perbaiki makhraj, karena ini pilot, turbulensi ini mati semua. Ya, itulah kita ini banyak fitnah. Kenapa? Salah satunya karena yang memperbaiki kenapa umat terdahulu pada sama sahabat, karena mereka semua ahli bahasa. Mereka semua mengetahui bahasa Al-Quran.
Hampir dihitung jari itu yang sanadnya sahih, sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang makna ayat. Dihitung jari, karena mereka sudah mengetahui. Saking hebatnya sama sahabat itu, kebahasaannya itu sangat tinggi. Kalau kita pergi di Mekah, pergi ke Museum Ka'bah, lihat duplikat mushaf yang ditulis pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu tidak ada titik, gigi saja semua. Tidak ada titik, tidak ada baris. Saking hebatnya orang. Saking hebatnya. Tidak ada titiknya. Banyak mengatakan fatabayyanu, tidak ada titik di situ. Fatabayyanu, tidak ada titik dua di bawah, iya, titik dua di atas. Saking kehebatannya. Itulah kenapa mushaf Utsmani ini, karena dia mengakomodasi 4 qiraat. 4 qiraat diturunkan, diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jibril. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu 1 qiraat. Pada qiraat yang lain, qiraat mutawatir yang diterima dari Jibril, fatusbitu. Itu juga Al-Qur'an itu. Maliki. Qiraatus sab'ah. Siapa yang mengingkari satu qiraat dari Al-Quran, dia mengingkari Al-Quran. Siapa yang mengingkari Al-Quran, keluar dari garis Islam. Jadi kalau ada baca Maliki, jangan salah itu. Jangan. Itu qiraatus sab'ah. Ya. Jadi itulah menyebabkan kita banyak fitnah. Karena banyak orang, kita di Indonesia saja, kita lebih 200 juta muslim. Ada survei menunjukkan bahwa dari 200 juta itu yang bisa membaca Al-Quran hanya 60%. 40% buta tidak tahu. Yang 60% bisa membaca Al-Quran itu yang bisa tajwid berapa? Yang bisa menafsirkan berapa? Coba. Membaca terjemahannya Al-Quran itu bukan itu salah satu tafsir, bukan Al-Quran. Karena setiap huruf mukjizat, setiap huruf Al-Quran itu mukjizat. Jadi kalau diterjemahkan tidak ada mukjizatnya sudah. Ya. Jadi jangan 5% ini yang mengoyak persatuan kita. Tidak mau. Ada akhlak. Bahkan ahli ibadah tidak bagus, Allah tidak menerima ibadahnya orang yang tidak bagus akhlaknya terhadap sesama. Tidak diangkat salatnya orang yang innallaha, dalam sebuah hadis itu amal kita itu diangkat kulla yaumil khamis wa isnain. Setiap hari Kamis dan Senin amal kita diangkat di store. Fayaghfirullah kullu mri'in man lam yusyrika bihi syai'an. Kemudian Allah mengampuni semua hambanya yang tidak menyekutukannya, kecuali orang bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali orang yaitu yang ada kebencian antar saudaranya. Lalu dikatakanlah malaikat membawa, tinggalkan itu. Jangan kau store dulu namanya itu. Jangan store pahalanya itu yang baku benci itu. Hatta yastoliha. Sampai dia berdamai, berbaikan. Kalau 5 tahun tidak 5 tahun menumpuk file. Bisa tercecer itu. Tidak tercecer ya. Jadi kalau 10 tahun tidak baku benci, 10 tahun tidak di store. Kalau 20 tahun. Kalau sampai 7 lapis. Karena ada juga itu. Sampai baku benci sampai 7 lapis. Bersumpah. Oh tidak bisa. Sampai. Ya, jadi kalau ada mewariskan kebencian, jangan diwariskan. Kan yang bisa, wasiat yang harus ditunaikan itu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ada wasiat yang mengharamkan yang halal, tidak boleh diikuti itu. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam mendurhakai Allah. Saya pernah di Kairo. Itu
kita di pinggir kampung, di pinggir kota lah. Kalau di Jakarta mungkin kayak Tanjung Priuk ya. Saya sholat maghrib. Jadi pas saya sholat maghrib, saya di belakang imam, tiba-tiba maju lagi satu imam. Jadi dua imam. Bayangkan itu. Jadi kita salah, saya mengikuti imam yang pertama, ada juga mengikuti imam kedua. Coba bayangkan itu. Jadi setelah sholat ya saya tanya-tanya, ya, kita kan orang asing tidak terlalu mendekat orang masjid itu kalau berantem ribut. Apa kenapa? Oh dia imam diganti, dia tidak keberatan diganti, tidak mau diganti, mau menjadi imam terus. Oh begitu. Iya. Masalah juga. Jadi masalah hal-hal yang khilafiyah itu sudahilah itu. Ya, sudahilah itu. Bagaimana rahmat Allah bisa diturunkan di kita kalau di dalam masjid ini kita saling baku benci, dendam, egois dan sebagainya, padahal ini adalah rumah Allah. Semestinya ketika masuk hati ini meleleh semua itu, sifat-sifat keras, sifat-sifat angkuh dan seterusnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya ini ingin membahas tentang salah satu isi Al-Quran tentang kisah-kisah tentang binatang-binatang, bagaimana Allah menyentil kita melalui binatang. Ya, Allah Subhanahu wa taala di antara tadi yang disebutkan Al-Quran itu 94%, 6% kurang lebih 6% isinya Al-Quran berbicara tentang hukum, halal dan haram ibadah yang banyak membuat kita berselisih. Tapi 94% akidah, akhlak ini banyak terlupakan. Salat tapi tidak ada akhlaknya. Lebih sadis daripada orang yang tidak pernah bersujud. Ya. Akhlak dan sejarah. Di antara sejarah yang disebutkan adalah sejarah binatang. Banyak binatang disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang disebutkan untuk pelajaran seperti lalat, seperti semut, seperti lebah, seperti nyamuk. Ada disebutkan tentang bagaimana binatang itu besar posturnya tapi dipakai untuk di hal seperti gajah. Ada juga disebutkan untuk menyebutkan keharamannya seperti babi dan seterusnya. Ada juga beberapa surah disebut dengan namanya nama binatang seperti surah Al-Baqarah sapi betina, surah An-Naml semut, surah An-Nahl lebah, Al-Ankabut laba-laba spider, apalagi Al-Fil gajah. Ya, Allah ingin menyentil kita dari binatang-binatang itu, bahwa hei manusia itu lihat binatang itu saja akur. Ya, bahkan ada sebuah pendapat mengatakan bahwa tidak ada satu kelompok makhluk hidup termasuk binatang itu kecuali ada nabinya. Dalam ayat Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaihi, tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini dan tidak ada juga satu burung yang terbang dengan kedua sayapnya, ya, illa ka umamin amsalukum wala yatiru biyana wala ta'irun yatiru biyana illa, kecuali mereka juga itu illa umamun ka'amsalikum, kecuali mereka juga itu adalah umat-umat seperti kalian. Apa itu umat? Adalah satu komunitas, satu jenis, disatukan oleh jenis dan aturan yang membuat semua jenis itu patuh dan merata sama kedudukannya. Dalam ayat yang lain, wa immin ummatin, dan tidak ada satupun umat. Ya, kalau tadi ayat ini menyebut bahwa semua itu adalah umat, burung juga umat, bahkan serangga pun umat. Wa immin ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada satupun umat
kecuali ada pemberi peringatan. Mungkin ini dalilnya orang yang pawang buaya. Siapa mengenal bosnya buaya, dia akan aman ya. Sama dengan kalau masuk dia tambua, siapa mengenal siapa bosnya tambua, kalau masuk di sini aman ya. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satupun umat kecuali ada pemberi peringatan. Itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa uha rabbuka ilan nakhli. Allah mewahyukan kepada lebah. Itu ada wahyu, perintah. Di dalam cerita Nabi Sulaiman, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika pasukan Nabi Sulaiman ingin lewat, berteriak salah satu pemimpin, dia bukan laki-laki tapi ratu. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yusaun hatta isa atau ala wadin namli. Ketika dia sampai di lembah, semut, komunitas semut atau gerombolan semut yang melihat pasukan Sulaiman dari jauh, qalat namlatun, salah satu atau salah seekor semut berteriak menginstruksikan, ya ayuhan namlu. Berarti semut ada pemimpinnya, ada kota kelasnya, ada imamnya. Ya ayuhan namlu, hai sekalian semut, udkhulu masakinakum, masuk di sarangmu semua. Hatta la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, agar pasukan Sulaiman tidak menginjakmu dan juga tentara-tentaranya. Berarti semut sudah mengenal Nabi Sulaiman. Coba itu. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah? Semua makhluk mengenalnya. Ya ayuhan namlu, udkhulu masakinakum hatta la yahtimannakum imamu masjid Hidayatullah. Hidayatullah di sini kan Al-Ikhlas. Karena imamnya masih Al-Ikhlas, bertakwa kepada Allah, berteriak. Jadi orang yang mengenal Allah, dia dikenal juga oleh makhluk. Apa namanya semut? Allah menyentil kita dengan semut itu. Kalau ketemu coba perhatikan, bersalam tangan, berciuman itu bersalam tangan, salaman itu semut itu. Semut. Ini kita manusia ini tetangga enggak pernah salaman. Enggak malu tuh sama semut. Masjid salat berdampingan enggak pernah salaman. Tidak malu sama semut. Hah? Mau masuk Ramadan, pergi menziarah kubur. Padahal hatinya sudah menjadi kubur. Banyak orang dikubur dalam hatinya. Banyak orang dibenci, tidak mau ngomong, sudah sampai mati. Sudah banyak. Ini tidak perlu ziarah kubur. Kubur ini disiram ini. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyentil kita dengan semut. Allah menyentil kita dengan apa lagi? Nyamuk. Innallaha la yastahi ay yadriba matalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak segan mengambil perumpamaan seekor nyamuk. Fama fauqaha, bahkan yang lebih kecil lagi. Kenapa semut ini binatang pertama ini disebut dalam surah Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ini? Kenapa nyamuk? Kenapa nyamuk pertama disebut? Bahkan sekarang ini ada namanya hari malaria internasional, hari malaria dunia. Kalau tidak salah itu 25 April. Coba itu. Kenapa? Allah menginginkan kita memperhatikan tentang nyamuk itu. Itu artinya Allah menginginkan kita membuat alat teknologi yang bisa melihat yang kecil atau alat pembesar. Itu perintah. Tapi terkadang kita memahami agama itu hanya salat. Bukan. Kita ini khalifah. Bahkan ada yang lebih kecil. Bahkan di atas semut itu ada parasit. Itu ulama tafsir mengatakan itulah kenapa dikatakan fama fauqaha.
Di atas kepalanya ada parasit, makhluk kecil. Tapi itu dilihat dengan memakai apa? Ya, mikroskop, alat pembesar. Bahkan banyak makhluk yang jauh lebih kecil tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita, harus termasuk corona. Sangat kecil. Harus memakai alat mikroskop elektron yang khusus. Saking kecilnya ini corona, ini selain corona lebih banyak sekali. Tahu berapa kecilnya corona itu? Ini saya membaca ahli virus ya. Ahli virus mengatakan corona itu kecilnya yaitu antara 120 sampai 150 nanometer. 1 nanometer itu kalau disederhanakan, 1 nanometer itu sama halnya rambut ini dibelah 1000. Jadi, virus corona itu kalau 150 nano, artinya rambut itu dibelah menjadi 150.000. Coba belah dua saja susah. Bahkan saya baca ini hasil ilmiah semua ahli virusnya ya. Jadi kalau ustaz jangan bertanya tentang virus sama ustaz, tidak tahu virus ustaz. Ini ahli virus mengatakan bahwa andaikan virus yang menjangkiti, virus corona ini yang menjangkiti sekarang ini manusia yang hampir miliaran, itu kalau dikumpul di satu wadah hanya 1 kaleng Coca-Cola. Saking kecilnya. Dan masih banyak yang lebih kecil daripada itu. Jadi banyak makhluk sebenarnya yang belum makhluk gaib ini. Jangan, apa manfaatnya Allah menciptakan nyamuk kita digigit? Tidak, nyamuk itu diciptakan untuk memotivasi kita bersih. Karena nyamuk itu walaupun kecil, menurut laporan WHO adalah nyamuk itu sejak tahun sekian sampai sekian sudah membunuh manusia melalui inang penyakitnya itu malaria hampir 700 juta. Lebih sadis daripada buaya itu sendiri. Apa sih kenapa untuk bukan, kita disuruh bersih. Supaya kita bersih karena at-tuhur syatrul iman. Bersih itu bagian daripada iman. Nyamuk itu kalau kotor dia datang, kalau enggak. Banyaknya orang kaya gara-gara nyamuk. Orang bekerja di perusahaan Baygon itu, semua perusahaan dan jenis-jenis perusahaan itu berapa? Ratusan ribu, mungkin jutaan. Hidup karena nyamuk. Ada jadi direktur karena nyamuk. Ada mendapatkan Nobel menemukan obat untuk malaria karena nyamuk. Hebatnya nyamuk itu kecil, renik. Syukurnya kalau andaikan dia bertulang, kalau dipukul loh sakit ini. Untung. Itu nyamuk dia mempunyai pisau. Dan ada penyiramnya, ada tabungnya di kepalanya itu. Dia menyiram itu ketika dia mau mengiris, menyiram dulu agar orang yang mau diisap darahnya tak merasakan. Kehebatannya nyamuk. Jadi semakin renik sesuatu itu menunjukkan kehebatan yang menciptakannya. Dulu jam pertama dibuat itu besar. Ada jam besar. Lalu kemajuan teknologi bisa dibuat menjadi kecil, sangat sederhana. Itu menunjukkan keilmuan semakin canggih. Komputer waktu pertama dibuat, casingnya itu satu rumah. Lalu berkembang menjadi kecil, bisa dilipat, bisa sekarang sekarang tuh manual, sekarang layar sentuh. Allah menyentil kita melalui An-Nahl tidak memakan sesuatu kecuali baik-baik. Itu ajaran, jangan manusia
Nah, lebah saja itu memakan makanan yang baik-baik. Lalu lebah itu sifatnya, kalau dia menempati sesuatu, dia tidak merusaknya. Tidak ada tempat yang ditempati, dia tinggalkan kecuali meninggalkan yang baik. Kalau kita, maka itulah sifat nahl. Tidak merusak, tapi memperbaiki. Dan setiap menempati tempat, dia meninggalkan manfaat. Apa yang ditinggalkan? Adalah madu. Olehnya itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mahar dengan nihlah. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan. Ini perintah untuk laki-laki. Berikanlah mereka maharnya, yaitu an-nihlah mahar. Mengapa Allah memakai nihlah sama dengan kalimatnya? Agar yang kita berikan itu kualitas dan statusnya halal dan terbaik. Karena nihlah dalam bahasa Arab adalah pemberian yang paling berharga dan berasal dari penuh cinta. Artinya, kalau mau melahirkan generasi yang bermanfaat seperti lebah, berilah makanan kepada anak-anakmu yang bersih, yang halal. Kalau haram, keharaman itu akan mempengaruhi miring-miring itu. Tidak bisa masuk masjid, miring terus. Karena dari harta yang miring. Itu nihlah. Kita disentil ini. Jangan masukkan barang yang haram di rumah kita. Jadi itu. Banyak lagi kehebatan-kehebatan beberapa disertasi penemuan ilmiah di barat dan di mana-mana itu banyak sekali. Panjang kalau kita mau ceritakan ya. Inilah kita diajar sama, kita disuruh belajar sama semut, disuruh belajar sama lebah. Jangan kira semua itu disebut ada semua hikmah besarnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu juga nihlah itu semut juga itu, dia tidak, kalau dia menemukan makanan, itu sifatnya juga semut, karakternya. Dia tidak memakannya sampai dia melaporkan ke teman-temannya. Lapor dulu, baru dimakan. Kalau kita habisin dulu, baru lapor. Memang kita ini dikalah sama semut. Semut tidak, dia lapor dulu. Ada dia lapor baru diangkut sama-sama. Coba lihat kasih nasi itu, diangkut sama-sama itu, dibawa ke sarangnya. Dia punya penimbunan, dia juga punya ban, punya gudang. Makanan yang berbiji-biji itu kalau kena air dia pecah-pecah. Kenapa? Agar tidak tumbuh. Ya, itu kehebatannya semut. Jadi tidak perlu sebenarnya belajar sama ustaz, belajar sama semut. Kita tersinggung ini sama semut ya. Allah menyentil kita melalui binatang-binatangnya. Lalu kita sering membinatangkan orang. Allah saja tidak pernah membinatangkan makhluknya ya. Jangan membinatangkan orang, kurang ajar. Allah saja yang mencipta tidak pernah. Muliakanlah manusia. Manusia adalah makhluk yang mulia. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya berbicara di Atambua itu 10 hari itu setiap asar binatang semua. Ada 4 pertemuan, ada subuh, ada isya, ada zuhur, ada asar. Ya. Asar ini khusus untuk binatang, supaya kita bersifat binatang. Akhlaknya yang mulia itu. Hadirin hadirat, sebelum kita meninggalkan tempat ini, saya ingin membacakan sebuah renungan. Semoga bulan suci Ramadan ini, kita ini adalah hamba Allah yang paling butuh berkah dan rahmat. Kalau bukan Allah yang memberikan kita lompatan ya, tidak tahu. Marilah kita sedikit merenung, berniat merenung agar mendapatkan keberkahan dalam bulan suci Ramadan ini. Kita bisa termasuk golongan hamba Allah yang muttaqin, walaupun kita berada di daftar yang paling terakhir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Syakur, ya Hamid, pada pagi bulan suci Ramadanmu ini yang Engkau janjikan ampunan dan rahmat, hamba-Mu memilih untuk selalu bermunajat kepadamu, untuk mensyukuri nikmat dan karunia dari-Mu yang amat berharga. Hamba-Mu bertekad sekaligus berjanji di dalam diri sendiri untuk memanfaatkan sisa-sisa usia yang telah Engkau pinjamkan ini, untuk menggunakan sebaik mungkin melakukan kebajikan-kebajikan agar hamba bisa termasuk orang yang Engkau cintai. Ya Allah, ya Afu, yang Maha Pemaaf, pada pagi hari yang suci ini hamba-Mu tertunduk malu, hamba-Mu bersimpu di hadapan-Mu di tempat berkah ini untuk melakukan perenungan suci. Tiada lain harapan dan maksud hamba kecuali memohon ampunan, bimbingan dan pertolongan. Hamba-Mu malu karena khawatir hanya bisa beribadah sungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan dan tidak serajin lagi di luar bulan Ramadan. Ya Allah, ya Basir, ya Ghafur, ya Allah yang Maha melihat dan Maha pengampun, hamba-Mu yang bertambah panjang usianya dan bertambah banyak pula dosanya. Hamba-Mu sadar dosa-dosanya besar, tetapi ampunan-Mu jauh lebih besar. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa yang besar kecuali Tuhan yang Maha Besar. Akulah hamba-Mu yang menyeru-Mu walaupun bermaksiat kepadamu. Akulah yang mengharapkan-Mu, ya Allah. Ya Sami, ya Ghaffar, yang Maha mendengar dan Maha pengampun. Siapa yang berbuat dosa dan siapa yang mengampuni dosa? Hamba-Mu yang paling banyak melakukan dosa dan Engkaulah yang paling banyak mengampuni dosa. Apakah akan Engkau hukum hamba-Mu ini sementara tubuh hamba-Mu sudah rebah bersujud dan beribadah kepadamu? Apakah akan Engkau bakar aku di neraka-Mu sementara wajahku dibasahi air mata taubat? Masihkah Engkau membenciku sementara jiwaku sudah diliputi rasa cinta teramat dalam terhadap-Mu dan ketaatan kepadamu? Kami pasrahkan diriku kepadamu, ya Allah. Hamba-Mu sepenuhnya berserah diri kepadamu. Jika Engkau akan memasukkan hamba-Mu ke dalam neraka-Mu, itu memang pantas bagiku, mengingat banyaknya dosa telah aku lakukan. Jika Engkau memasukkan aku ke dalam surga-Mu, tidak ada yang bisa menghalangi-Mu, karena hamba-Mu yakin Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ilahi lastulil firdausi ahlan, wala aqwa ala naril jahim. Ya Tuhanku, aku tahu diriku bahwa aku tak berhak, tak layak memasuki surga-Mu. Tetapi hamba-Mu juga tidak mampu dan kuat menahan panasnya api neraka-Mu. Fahabli taubatan waghfir sunubi, fa innaka ghafirus dzambil azim. Maka kurniakanlah aku taubat sebenar-benarnya taubat, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Agung dan Maha Pengampun dosa. Ya Allah, yang Maha mendengar dan yang Maha Pemaaf, jika Engkau menghukum hamba-Mu tidak ada manfaatnya bagimu. Jika Engkau mengampuni hamba-Mu tidak ada mudaratnya juga bagimu. Tidak ada jalan bagiku melindungi diri dari dosa dan kesesatan kecuali dengan penjagaan-Mu, perlindungan-Mu dan bimbingan-Mu. Tidak ada cara mencapai amal yang baik kecuali dengan kehendak-Mu. Sungguh hamba-Mu takjub karena begitu banyak dosa dan kealfaan yang aku lakukan. Bersamaan dengan itu hamba-Mu merasakan banyaknya anugerah dan kebaikan dari-Mu yang tak bisa terhitung. Kami mohon ampunan-Mu, ya Allah, karena di hadapan kami ada orang lemah, membutuhkan bantuan tidak kami bantu. Ada orang yang dizolimi memohon perlindungan tidak kami lindungi. Ada orang susah meminta bantuan tidak kami hiraukan. Ada orang meminta maaf tidak kami maafkan. Ada haknya orang lain tidak kami penuhi. Ada kewajiban terhadap-Mu dan terhadap hamba-Mu yang lain tidak kami tunaikan. Ada orang yang berbuat baik tidak kami berterima kasih kepadanya. Di dalam benak kami ada aib orang lain tapi kami tidak menyembunyikannya. Di dalam diri kami ada kebaikan orang lain tapi kami tidak menghargai. Kami memohon penuh harap kepadamu, ya Allah. Ampunilah dan rahmatilah kedua orang tua kami, ayahanda dan ibunda kami, sebagaimana mereka menyayangi kami semasa kecil, mencurahkan segala air mata dan keringatnya, memelihara kami hingga besar dengan penuh ketulusan dan cinta tanpa pernah meminta apapun. Sungguh kami sangat menyesali ulah dan perbuatan kami terhadapnya. Kami menyanyiakannya
keberadaannya yang tak ternilai. Kami tidak berbakti kepadanya. Kami banyak menyakiti hatinya, menyinggung perasaannya. Kami telah membuat mereka banyak menangis, padahal setetes air susunya tak sanggup kami balas. Sebaliknya justru kami membalas jasa-jasa mereka selama hidupnya dengan acuh, cuek, tak hormat. Kini kami sangat merindukan keberadaannya yang sudah tiada dan sudah jauh di sana, untuk menumpahkan air mata penyesalan ini dengan duduk bersimpuh, mencium kedua tangan suci mereka, memeluknya dengan penuh hormat dan rindu, mencium kedua kakinya yang telah menghabiskan umur dan hidupnya dengan susah payah demi untukku. Ampunilah dan kasihanilah mereka ya Tuhanku. Tuhan, berilah aku kesempatan membahagiakan kedua orang tuaku dia di sisa-sisa umurnya. Beri mereka umur panjang agar aku dapat berbakti kepada mereka. Damaikanlah dan sehatkanlah mereka selalu. Lindungilah ibu bapakku. Karuniakanlah kesempatan dan yang bisa membuat mereka tersenyum bangga dan bahagia. Maafkan daku karena sering mengecewakannya. Terkadang salah mengartikan kemarahannya hingga tanpa sengaja kami membentaknya. Tuhan, jadikanlah diri kami anak yang pintar berterima kasih kepadanya. Tuhan, terima kasih kepada Engkau ya Allah, telah mengkaruniaku ibu dan bapak yang sangat menyayangi dan mencintai kami dengan tulus dan penuh cinta. Wahai Allah yang maha penerima taubat, yang maha pemaaf, Tuhan yang maha pengampun, yang menerima semua doa. Engkau maha mulia dan maha pemurah. Perkenankanlah doa kami pada pagi hari yang suci ini, di bulan yang suci ini. Terimalah taubat kami. Pada hari suci ini kami tertunduk tersipu malu di hadapan-Mu, mengakui kehinaan dan kerendahan kami. Selembar rambut pun kami tak memiliki apapun, selain Engkaulah satu-satunya pemilik mutlak. Sungguh kami makhluk hina dinah yang tak tahu diri, bergeliman dalam samudra nikmat dan pemberian-Mu yang tak terhitung. Tetapi kami melupakan-Mu dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Kami pasrahkan diri kami dengan segala dosa-dosanya dan kebusukannya ya Allah. Sudilah menerima kembali jiwa raga kami dalam pangkuan agama-Mu dan keridhaan-Mu. Bimbinglah dan lindungilah kami berdiri tegak lurus dalam ketaatan kepada-Mu, menggapai mengarungi samudra kegelapan dengan cahaya-Mu, menggapai pulau cinta dan ridha-Mu. Hiasilah hati kami keimanan dan ketakwaan penuh kepada-Mu. Buatlah hati kami benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan, syirik dan kemunafikan. Karuniailah kami kelesatan ibadah dan munajat kepada-Mu sampai panggilan ajal menjemput kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada yang umur panjang. Bisa kita buka sistem pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.